Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyinggung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang hanya akan menjabat selama 2 tahun dan bakal digantikan oleh cawapresnya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, jika ia memenangkan Pilpres 2024. Dalam video yang telah beredar di media sosial, Koni mengungkapkan bahwa hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, kepada dirinya saat mengajak bergabung sebagai tim sukses. Di sisi lain, Rosan mengaku bahwa dirinya memang sempat bertemu dengan Koni pada November 2023. Tetapi, ia menepis pernyataan Koni yang menyinggung Gibran didesain menjadi presiden setelah Prabowo sudah 2 tahun menjabat. Kemudian, Rosan balik menuding pernyataan terkait Prabowo yang hanya menjabat selama 2 tahun itu justru disampaikan oleh Koni selaku pengamat militer. Rosan juga menyebut pernyataan Koni terlalu berandai-andai dan tidak pantas untuk diujarkan. Ia juga menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Koni meminta agar dapat diberikan jabatan apabila Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan Wapres 2024 sesuai dengan prediksinya. Rosan membeberkan, Koni meminta untuk dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri atau menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Walaupun demikian, Rosan mengklaim ia tak mau menempuh jalur hukum atas pernyataan Koni tersebut dan hanya ingin menjelaskan hal itu kepada masyarakat. Berita berikutnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan respons terkait film dokumenter Dirty Vote yang baru saja dirilis melalui YouTube resmi PSHK Indonesia dari rumah produksi Watchdog. Dalam film dokumenter tersebut, Bawaslu disebut berulang kali. Bagja pada Minggu 11 Februari 2024 menegaskan bahwa Bawaslu menerima kritik publik dan mengklaim bahwa Bawaslu sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan undang-undang. Tetapi, Bagja tidak memberikan banyak komentar dan mengatakan hal-hal yang menimbulkan konflik seperti ini sebaiknya dihindari menjelang hari pencoblosan pemilu 2024. Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono adalah film yang membongkar kecurangan dalam pemilu 2024 dengan menampilkan 3 orang ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar. Ketiga ahli hukum tata negara tersebut memaparkan bahwa instrumen kekuasaan melakukan kecurangan untuk memenangkan pemilu walaupun akan berdampak merusak tatanan demokrasi. Dalam film tersebut, Bawaslu dianggap tidak netral dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kampanye yang melibatkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari Gibran yang melakukan kampanye di Car Free Day atau CFD, membagi-bagikan susu,
penggunaan akun media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan hashtag Prabowo Gibran. Ferry Amsari mengatakan bahwa Bawaslu inkompeten. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal seharusnya ada sanksi yang menjerakan agar peristiwa tersebut tidak terulang. Berita berikutnya, Bawaslu Republik Indonesia mengingatkan bahwa peserta pemilu 2024 agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk salah satunya di platform media sosial. Anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, pada Minggu 11 Februari 2024 menyampaikan bahwa Bawaslu akan mengarahkan patroli siber untuk memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka secara aktif. Loli menjelaskan, patroli siber bertujuan untuk dapat memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar. Selain itu, patroli siber berguna untuk memastikan akun media sosial yang memiliki akun personal tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya, menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya. KPU RI telah menetapkan masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Dalam periode tersebut, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung atau melalui media sosial dilarang. Loli menyampaikan, dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Loli juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk tidak memberikan uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan saat nanti pemungutan suara berlangsung. Berita terakhir, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, akan mencoblos di kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu 14 Februari 2024. Gibran pada Senin 12 Februari mengatakan bahwa usai mencoblos dirinya tidak akan kemana-mana, hanya di Solo saja untuk memantau pencoblosan di sana. Sementara saat ditanya apakah adiknya Kaesang Pangarep ikut mencoblos di Solo, Gibran mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sudah tidak mencoblos di Solo. Gibran sendiri saat ini akan fokus melayani masyarakat dan menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo setelah masa kampanye Pilpres 2024 telah selesai. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 12 Februari 2024. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian.